Yang kami hormati beliau Romo Yai Dr. Muhammad Farhan, SPDI, Shum MPDI. Beliau adalah pengurus RMI PWNU Jawa Tengah, juga sekaligus dosen Unisula, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Yang kami hormati beliau Romo Yai Profesor Dr. Kiai Haji Tolhatul Khair MA. Beliau sebagai Ketua Bidang Remaja di Masjid Agung Jawa Tengah, juga sekaligus dosen di UIN Wali Songo, juga sekaligus pimpinan majelis di Gayam Sari. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Saifuddin, sekaligus juga teman karib saya. Beliau vokal yang sudah sudah tenar ya di daerah kawasan timur, bahkan Jawa Tengah, Jawa Barat juga, vokalis dari Gadurung Nabi. Terus juga yang kami hormati Hadroh Bintang Songo, yang Masya Allah tadi ternyata istimewa, dari Meranggen Demak ya Mas? Kang saya. Tidak ketinggalan pula rekan-rekanku seluruh pengurus Risma JT yang saya sayangi dan saya banggakan. Tidak ketinggalan pula seluruh hadirin hadiroh jamaahnya Risma JT yang selalu setia mendampingi kita. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Amin Allahumma. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih diberikan sehat Islam, sehat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian malam Ahad Wage. Kalau disingkat di Risma itu KAW, kajian malam Ahad Wage, aslinya gitu. Itu dilakukan rutin 8 sekali, dan ini spesial Muharram gitu ya. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma. Di sini mungkin ada sedikit yang saya sampaikan. Di acara Muharram ini kita sudah memasuki bulan Muharram, dan tepatnya ini malam 10 Muharram. Tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Prof. Tolhatul Khair, kita juga mengadakan beberapa acara. Besok tanggal 6 Juli hari Minggu pagi kita adakan acara cek kesehatan gratis dan untuk umum, semuanya boleh. Nanti bisa diramaikan, silahkan hadir, ajak seluruh keluarga, teman, rekan, musuh juga gak apa-apa, kalau bisa jangan musuh ya. Di halaman Masjid Agung Jawa Tengah di area parkir depan. Nanti bisa disediakan dari teman-teman juga, mungkin ada beberapa syarat ketentuan yang harus dilengkapi. Juga kita ada acara santunan yang akan dijalankan pada tanggal 13 Juli. Dari seluruh jamaah mungkin yang mau membantu sedikit, walaupun tidak banyak, tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan kita salurkan pada tanggal 13 Juli. Donasi masih kita tetap buka sampai dengan H-1. Terus acara di akhir bulan juga kita akan adakan acara ziarah
ziarah ke makam para waliullah, dan juga ada sedikit refreshingnya. Insya Allah rencananya ada di bulan depan dan akan kita buka mulai minggu ini dengan tujuan insya Allah Solo Klaten. Nanti bisa ditunggu di sosmednya Risma JT. Jangan lupa juga dipantau terus, diikuti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ayyuhal hudur anu jaba hafidhukumullah. Meniti acara yang selanjutnya, yaitu Al-Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Farhan MPDI. Wa ila samahatihil karim falyatafaddal mazkura. Maturun. Mohon izin Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kompak dan semangat saya doakan. Allahumma. Doakan apa Bu? Lancar rezekinya Allahumma. Putra putrinya soleh solehah Allahumma. Insya Allah semuanya bisa ziarah Mekah Madinah Allahumma. Dan insya Allah semuanya husnul khatimah Allahumma amin. Khususnya yang belum menikah, mudah-mudahan jodohnya soleh solehah Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, yutali wa fadli wal irsan wa faddala dinana ala sairil adyan. Salawatullahi wa salamuhu ala man khuluquhul Qur'an, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Tolhatul Khair MA, Ketua Bidang Remaja MAJT, sekaligus sebagai dosen UIN Wali Songo. Dan ternyata tadi sempat bincang-bincang, beliau ini senior kami karena dulu beliau mondoknya di Bravo nggih Prof. Di Meranggen dan di Bravo, Masya Allah nggih. Alhamdulillah kula saged sowan wonten Prof. Tolhatul Khair nggih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan di dalam membimbing adik-adik Risma JT khususnya untuk menjadi generasi-generasi terbaik. Allahumma amin. Yang kami hormati, kami muliakan Kang Heri Susanto Eskom. Ini luar biasa, masih muda, energik, Ketua Umum Risma JT. Ini orangnya Bu ke? Ini insya Allah bisik-bisik dengan saya, kulo tesih single tat. Oh nggih. Niki Masya Allah nggih. Ini luar biasa dengan seluruh timnya nggih, tim dari Risma JT. Dan juga tidak ketinggalan yang kami hormati Gus Muhammad Saifuddin, vokal dari grup Rebana Gandrung Nabi yang sekarang sedang viral ya dan terkenal. Matur nuwun Gus. Dan seluruh grup Rebana Hadroh Bintang Songo Demak, dan tentunya para panitia dan insya Allah semua hadirin wal hadirat,
para tamu undangan semuanya yang insya Allah diberkahi Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang indah dan cerah ini, kita diperkenankan oleh Allah berkumpul di majelis yang barokah, di tempat yang berkah, di waktu yang berkah. Ada 3 keberkahan. Tempatnya yang namanya masjid itu pasti berkahnya, gitu betul. Panjenengan teng beriki niat kalih iktikaf, dicatat amal ibadah kalih Allah. Acaranya sholawatan dan pengajian, ini adalah acara yang disukai oleh Allah. Panjenengan nggih pikantuk ganjaran. Dan sekarang ini di suasana malam yang mulia, karena insya Allah sebagaimana dawuhnya Profesor tadi, bahwa besok insya Allah Asyura tanggal 10 Muharram adalah hari yang mulia. Maka kita syukur kepada Allah, banyak orang yang diberikan sehat sama seperti kita, banyak orang yang boleh jadi diberikan sempat seperti kita, tapi kadang hatinya belum dibukakan oleh Allah untuk berada di masjid ini. Alhamdulillah, kita dari berbagai penjuru Allah berikan kesempatan bagi kita, Allah berikan takdir terindah bagi kita. Maka dengan syukur alhamdulillah, insya Allah barokahnya akan kita terima dunia akhirat. Allahumma salawat salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan yang agung dan mulia. Mudah-mudahan kita dengan cinta kepada Rasul memperbanyak membaca salawat, maka insya Allah kita akan mendapat syafaatul uzmanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, saya pernah diberi cerita oleh adiknya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, yaitu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Akil Siraj Yai, bahwa ternyata sholawat ini penting, gitu bagi. Sebab dawuhipun beliau, pada saat dulu ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan, ditaruhlah Nabi Adam di surga. Puncak kenikmatan adalah surga. Sedoyo kepingin melebet surga badan? Nggih badan? Amin Allahumma. Ketika Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di surga, maka kemudian yang terjadi apa? Walaupun surga nikmatnya luar biasa, tetapi kalau sendirian ada sesuatu hal yang kurang dalam diri. Betul ke? Maka di dalam tidurnya Nabi Adam, Allah kemudian ngutus kepada malaikat, malaikat jupo ono igo kasipun Nabiullah Adam. Maka diambil, nek cara bahasa kitab niku igo wekas ke, diambil kun fayakun, jadilah Hawa. Gitu bagi. Maka ketika Nabi Adam terbangun, sudah saat itu ada Hawa di samping daripada Nabi Adam. Maka kemudian Nabi Adam bertanya, man anta? Siapa engkau? Loh, kok pakainya man anta? Jadi wong wedok niku kan kudune anti. Karena Nabi Adam belum tahu kalau ada perempuan. Ngerti nggih? Man anti, sopo seliramu? Sinten jenengan? Kemudian Hawa mengatakan, ana Hawa, saya ini Hawa wahai Nabi Adam. Min aina anti, dari mana engkau diciptakan? Ana waladu sulbik, saya diciptakan oleh Allah dari tulang rusukipun panjenengan. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu, liman khuliqti, untuk siapa engkau diciptakan? Laka ya Adam, aku diciptakan oleh Allah untuk menemani dirimu wahai Adam. Alhamdulillah. Belum punya pasangan, akhirnya Allah jodohkan dengan pasangan yang terbaik. Allahumma, Allahumma. Akhirnya Nabi Adam matur kepada Hawa, kalau begitu engkau diciptakan oleh Allah untukku, untuk menemani aku. Maka Hawa, fata'alla alayya, kesini kamu.
Lah niki sing penting nggih. Kemudian ternyata Hawa itu ndak mau ketika dipanggil oleh Nabi Adam dikon moro marani kalih Nabi Adam. Hawa mengatakan, ngapunten Nabi Adam, saya ini anak putri, mosok anak putri kok kemudian marani sing laki-laki, ndak mau saya. Kalau berani panjenengan yang kesini, ngaten nggih. Akhirnya Nabiullah Adam kemudian mengatakan pada Hawa, Hawa kamu tetap di situ, saya yang akan ke situ. Nggih. Akhirnya Nabi Adam marani Siti Hawa, monggo. Makanya ketika kemudian historis itu, sekarang ini di era sekarang kalau orang itu menikah, nikahnya akadnya di rumahnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena Hawa nggak mau untuk pergi ke Adam, Adam yang pergi ke Hawa. Setelah kemudian mau sampai, maka Adam mau memegang kepada Hawa, maka kemudian disentak kalih Gusti Allah. Ya Adam, Adam, la tamsah fa inna haramun. Jangan engkau berani-berani untuk menyentuh daripada Hawa karena haram bagimu. Ya Allah, katanya dia diciptakan untukku, untuk menemani diriku. Lantas kenapa mau aku pegang kok tidak boleh? Ya memang belum boleh. Maka gimana caranya boleh? Saat itu Allah dawuh, nikahi dia. Caranya nikah gimana? Beri dia mahar. Caranya gimana? Sallu ala Muhammad. Sholawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi Adam bertanya pada Allah, ya Allah, man Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Walimada usolli ala Muhammad, kenapa saya harus sholawat kepada Nabi Muhammad? Wa fi aina Muhammad, dan di mana Nabi Muhammad? Karena menurut Nabi Adam bahwa dikira orang pertama yang diciptakan itu beliau. Kok sekarang saya harus hormat sholawat kepada Nabi Muhammad? Siapa sih Nabi Muhammad ya Allah? Di mana Nabi Muhammad? Dan kenapa saya harus salawat pada Nabi Muhammad? Salawat Nabi Muhammad. Maka kemudian Allah menjawab, wahai Adam, Muhammad habibi wa rahmatul lil alamin. Muhammad adalah kekasihku dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi Adam saja juga salawat kepada Nabi Muhammad, Allah juga bersolawat memberikan rahmat ta'zimnya, malaikat pun juga demikian. Kita umatnya Rasulullah yang kepingin mendapat syafaatnya harus semangat di dalam solawat. Siap? Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti kita nyuwun dadi anak sing ahli bekti, Bapak Ibu ingkang grumati, andhite mimpin kanthi setiti. Ya Allah Gusti kita ya alhamdulillah, salatullah salamullah ala yasin, ya Allah Gusti kita nyuwun rizki agung halal barokah, amin, tentrem ayem lan tumanina, ibadah mugi saged genah. Ya Allah Gusti kita nyuwun
selamat benjang dinten kiamat, kelebet golongan umat Muhammad, nampi syafaat rahmat lan nikmat. Moga salatullah sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam ini malam yang barokah. Kenapa malam yang barokah? Kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram. Alhamdulillah. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin tahun lalu Muharram juga 1446 Hijriah, sekarang 47 Hijriah. Setahun yang lalu teman kita masih duduk bersama kita. Boleh jadi tetangga kita pun masih duduk bersama kita. Tetapi sekarang di tahun baru ini mereka sudah hanya tinggal nama. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur usia yang panjang. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika Allah berikan umur usia panjang bagi kita, lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kehidupan ini? Apalagi spesialnya ini adalah Muharram, spesial tahun baru, spesial kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Sebab kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, orang hidup di alam dunia dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, ada orang-orang sebagaimana di Quran surat yaitu Al-Baqarah 201, didawahkan oleh Allah, ada orang-orang yang mereka menginginkan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, nanti di akhiratnya pun baik. Allahumma amin. Tapi ada juga di ayat sebelumnya orang-orang yang hanya ingin baik hidupnya di dunia tapi lupa dengan akhirat. Ada juga orang-orang yang hanya ingin kebahagiaan akhirat sampai lupa kebahagiaan dunia. Na'udzubillahi min dalik. Ada orang yang mereka tidak enak di dunia dan tidak enak di akhirat. Na'udzubillahi min dalik. Bu, semua kepingin hidupnya enak dunia akhirat nggih mboten? Insyaallah di dunia rezeki melimpah barokah Allahumma, keluarganya sakinah mawaddah warahmah Allahumma, putra putrinya jadi anak yang soleh solehah Allahumma amin, cita-citanya tercapai. Dan tidak hanya itu, semoga nanti di akhirat kita pun kemudian akan diberikan nikmat oleh Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Maka di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sampean kabeh, kalian semua masuklah kalian ke dalam surganya Allah dengan zumara, berbondong-bondong, berjamaah. Maka saya yakin jamaah kajian Ahad Wage Risma JT menika insya Allah kalau istiqomah nanti ilal jannah. Allahumma Allahumma. Kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ketika nanti orang di akhirat, orang itu Masya Allah mengalami peristiwa yang luar biasa. Puanase rak karuan Pak Bu teng mriko nggih. Sebab Masya Allah orang-orang akan menghadapi yaumul hisab. Orang-orang minta tolong kepada temannya, tetangganya, tapi ternyata tak ada yang bisa dan mampu untuk menolong. Maka kemudian
orang-orang minta bantuan pada Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam nyuwun tulung, kami dibantu, kami kepanasan, kami kepontang-pantingan. Nabi Adam kemudian menjawab, mohon maaf ngapunten ngapurone, saya ini juga pernah punya dosa kepada Allah. Lho dosanipun jenengan nopo Nabi Adam? Ya, dulu itu saya sudah dimasukkan ke dalam surga, tetapi karena tergiur oleh setan saat itu kemudian melanggar perintah Allah untuk makan buah khuldi. Berapa kali melanggarnya wahai Nabi Adam? Hanya 1 kali. Hanya 1 kali, benar. Lantas diapakan setelah melanggar? Diturunkan, dikeluarkan dari surga. Masya Allah, hanya 1 kali melanggar diturunkan dari surga. Kita yang belum pernah masuk surga kadang-kadang sering melanggar, gimana? Tapi insya Allah umatnya Nabi Muhammad ini istimewa Allahumma. Akhirnya Nabi Adam menyampaikan, saya tidak bisa untuk menolong kalian, maka silahkan mencari tolong kepada yang lain. Kemudian orang-orang berbondong-bondong minta tolong kepada Nabi Nuh. Ternyata kemudian Nabi Nuh juga tidak bisa menolong. Nabi Nuh menyampaikan, mohon maaf, saya pun pernah kemudian punya suudzon. Suudzonnya apa? Saya ini ikan nabi, sudah berdakwah sekian ratus tahun, bahkan hampir 1000 tahun, tetapi saya ingin supaya anak saya ikut kepada saya, tapi ternyata anak saya malah tidak ikut saya dan dia terkena banjir. Padahal beliau nabi dan kepingin supaya anaknya ikut beliau, tapi tidak dikabul oleh Allah, dan kemudian beliau tidak berkenan dan tidak bisa membantu memberi syafaat. Terus kemudian kita ketemu kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammadlah yang memberi syafaat kepada kita. Maka kemudian ketika itu Nabi Muhammad mengetuk pintu surga, torokol bab, maka kemudian dibukakan oleh malaikat penjaga surga, dan malaikat penjaga surga mengatakan, siapa panjenengan? Ana Muhammad, saya ini Nabi Muhammad. Maka kemudian dibukakan pintu surganya, dan malaikat penjaga surga menyampaikan, memang saya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak boleh membukakan pintu surga kecuali yang pertama kali harus masuk adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka ternyata Nabi Muhammad yang diingat adalah para umatnya. Kita semua yang ketika hidup di dunia sering membaca sholawat, kita yang di dunia mengikuti sunnah beliau, kita yang di dunia mencintai kepada beliau. Bahkan yang lebih luar biasa, pada satu saat Rasulullah matur pada sahabatnya, hei sahabat, aku ini kangen dengan ikhwani, ikhwani, saudaraku, saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, panjenengan ini anak tunggal, tidak punya saudara, yang Anda miliki adalah sahabat, lantas kenapa panjenengan kok manggil dan kangen kepada saudara panjenengan? Hei sahabatku, ketahuilah bahwa aku sangat kangen dengan saudara-saudaraku yang aku cintai. Siapa mereka ya Rasul? Rasulullah menyampaikan, kalau kalian para sahabatku adalah orang yang pernah ketemu denganku dan kemudian beriman kepadaku, tapi lebih hebatnya mereka ikhwani, saudaraku, adalah yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah tapi beriman kepada Nabi. Amin Allahumma. Yang hadir di majelis ini orang-orang yang secara fisik belum pernah ketemu Rasul, tapi kecintaannya kepada Rasulullah melebihi segalanya, dan inilah orang-orang yang nanti dapat syafaatul uzmanya. Bapak ibu adik-adik yang saya hormati, satu saat ketika saya di Kairo, sebelum saya pergi ke Alexandria, menyempatkan diri untuk kemudian berziarah di salah satu ulama yang mengarang yaitu sholawat burdah. Maka kemudian Masya Allah luar biasa,
Ketika itu kita berziarah, belok ke kiri, kemudian belok kanan ada makamnya beliau, dan ternyata ada cerita di situ bahwa karena cintanya kepada Rasulullah yang awalnya beliau sakit, tetapi karena kecintaan kepada Rasulullah, sering memuji-muji kepada Rasulullah, maka beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Ngaten nggih? Maka insya Allah kalau panjenengan rutin hadir rawuh di majelis yang seperti ini, Allah catat kebaikan, dan inilah jalan bagi kita untuk nanti dapat kemuliaan dunia akhirat. Allahumma amin. Nggih. Pun niki jam pinten? Sekedap meleh. Niki penting sakderenge wangsul kula paringi ngertos. Nggih. Bu, kepengin ndak hidup bahagia? Sudah tahu ciri orang hidup bahagia? Wonten dawuh ngeten, nggih. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator orang itu bahagia kehidupannya. Amin Allahumma amin. Yang pertama adalah kalau engkau ingin bahagia, kalau engkau bisa bahagia, maka yang pertama indikatornya adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Jadilah atau engkau memiliki istri yang salihah. Berarti kalau sudah menikah, bapak-bapak harus menjadi bapak yang soleh. Kalau belum menikah, berarti kalian harus cari calon istri yang salehah. Kalau yang sini belum menikah, carilah panjenengan calon bapaknya anak-anak yang saleh. Allahumma. Maka orang soleh itu dapatnya orang solehah. Maka Mas Kang sampean kabeh gampang. Yang belum punya jodoh, kalau cari jodoh di masjid, pokoknya yang rutin hadir dan rawuh, ini istri calon yang solehah. Allahumma. Oh, Pak Ketua Risma JT mantok-mantok, ikate karo ngelirik-ngelirik. Oke, karena apa? Sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya, yaitu salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang-orang pemuda-pemudi yang mereka hatinya cinta kepada masjid. Maka kalau kok sampai orang nanti ketika berkeluarga punya istri solehah, punya suami soleh, punya calon yang soleh dan solehah, maka itulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Ngaten nggih? Maka ahad wage dibunderi tanggalane, nek penting sehat, saged dan sempat berangkat ke masjid, niat iktikaf di MAJT, ngalap barokahipun Kanjeng Nabi, bersolawat dan ikut pengajian, dan insya Allah tidak akan kemudian sia-sia. Kalau kemudian menurut Prof Tolha, dulu ketika kemudian kita belajar ilmu fisika, itu ada namanya hukum kekekalan energi. Lah, Kanjeng Nabi dawuh al ajru ala qadri ta'ab, bahwa pahala itu akan diberikan kepada orang atas dasar kangelane wong niku. Nek jenengan daleme tebe kok kemudian keroyo-royo ting MAJT, niku pahalane banyak. Dan ingat bahwa Anda nanti pahalanya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur panjenengan nanti diberikan keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Ngaten nggih? Yang pertama, ketika orang itu punya istri soleh atau solihah, maka jadilah kalian orang yang soleh solehah. Allahumma amin. Yang kedua, orang bahagia itu wa auladuhu abroron. Maka di momentum Muharram ini, jadilah kalian anak-anak sing manut karo wong tuane. Tadi dipun dawuhaken Prof Tolha apa? Uwais Al-Qarni, beliau orang Yaman. Beliau itu tidak dikenal di bumi, tapi viral
subscribernya banyak di akhirat, bahkan subscriber follower niku para malaikat. Ning wong ning donya ning bumi rano sing kenal, karena tadi bahasanya koyok gombal mukia, wonge gak terkenal, wonge riyen sakit-sakitan kulitnya, dan dia orang tidak punya, ya rodok rapati ganteng, tetapi ternyata dia tidak viral di dunia, tapi followernya banyak sekali di akhirat. Sampai Kanjeng Nabi pernah dawuh kepada Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab. Maka ada cerita kenapa yang namanya Uwais Al-Qarni itu dulu sakit kulit, tetapi delalah ketika beliau berkhidmah kepada orang tuanya, birrul walidain, maka dari Yaman sampai kemudian ke Mekah beliau menggendong ibunya demi untuk menyenangkan hati ibunya. Maka ketika tawaf itu dia berdoa, mendoakan kepada Allah, kepada ibunya, ya Allah, engkau berikan keberkahan kepada ibuku, engkau berikan dia husnul khatimah. Maka ibunya Uwais Al-Qarni mendengar doa itu nangis, kemudian tanya pada anaknya, anakku, kenapa engkau sekarang kok tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Kenapa engkau kok mendoakan ibu? Ibu bisa berdoa sendiri, kamu doa untuk dirimu. Uwais Al-Qarni matur, mboten Bu, kula niku sangat-sangat takzim kalih panjenengan. Kula tetep dongaaken kalih panjenengan, karena saya tahu dan yakin kalau engkau ridho terhadapku, Allah pasti ridho, karena ridho Allah fi ridhol walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tua, ridhone wong tua dadi ridane Allah. Ngaten nggih? Akhirnya apa? Ibu Uwais Al-Qarni berdoa pada Allah, ya Allah, engkau saksikan putraku ini anak yang birrul walidain, abraron, taat banget dateng wong tuane. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan, engkau selamatkan kulitnya, engkau sehatkan dari penyakitnya. Akhirnya penyakit kulitnya niku sehat Bu, ning tesih kedhik tenggene kaki mriki. Kenapa kok masih sedikit? Karena supaya sebagai pertanda bahwa beliau itu adalah Uwais Al-Qarni, dan itu Masya Allah barokahe birrul walidain kepada orang tua, dia dikenal di langit dan para malaikat niku hormat kepada Uwais Al-Qarni. Ngaten nggih? Lah, maka kalian yang hadir di sini, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika di masjid begini ada pengajian, ada apa, sambil mendoakan anak-anaknya. Sebab nopo? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri panjenengan, tetapi ampun diri panjenengan mawon, wa ahlikum lan ugi sedaya para ahli panjenengan, anak-anak enggih kudu dijogo dari siksa api neraka. Artinya apa? Jadikan kita orang tua yang soleh solehah, tapi jangan lupa kita mengajak putra putri kita untuk juga jadi soleh solehah. Panjenengan anak-anak, adik-adik sekarang jadi anak, nanti suatu saat jadi ayah ibu. Solehkankah dirimu, birrul walidain sampean? Insya Allah pasti sukses. Allahumma, Allahumma. Aku cilik dirumati dening bapak ibu kang kemati, disusoni ditulangi, ditetehi ditulangi. Mula aku kudu taat maring wong tuwa kanthi hormat, sekolahku lan mondokku diongkosi wong tuaku. Sallallahu Nabi Muhammad. 5 menit nih. Sing nomor 3. Nomor 1 tadi, kita di momentum Muharram ini harus bertransformasi menjadi soleh solehah nggih. Yang kedua, jadi anak yang birrul walidain. Sing nomor 3 yaitu wa khulata'uhu salihina,
yaitu orang-orang yang memiliki komunitas-komunitas yang soleh. Lah termasuk Risma JT, Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, ini adalah komunitas yang baik. Ngaten nggih? Sakniki hati-hati golek kanca niku, hati-hati. Kadang nek media sosial fotone apik, tulisane apik-apik, jebule wonge mboten apik. Gitu apa nggih? Tapi kalau kalian berkumpul dengan Risma JT, Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, maka insya Allah profilnya seperti Prof Tolha ini. Masya Allah ke. Tadi ketika di ruang transit, Kang Heri dan kawan-kawan kula maturi, wis pokoknya jenengan kabeh khidmah di Risma JT sing tenanan. Kok ngoten nggih? Sebab napa? Berkahipun sampeyan niku khidmah, dan insya Allah kalau khidmah niku Allah sing noto. Leres Prof nggih? Allah yang akan memberikan jalan. Yang penting kita khidmah li'i'la'i kalimatillah. Cari komunitas yang baik. Karena apa? Teman itu mempengaruhi diri kita. Maka teman yang baik adalah orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Maka carilah teman-teman terbaik, salah satunya di MAJT ini. Ngoten nggih? Sing terakhir. Yang terakhir apa? Warizquhu fi baladi. Nanti kalau kalian sudah melakukan yang seperti tadi, insya Allah nanti rezekinya itu dimudahkan oleh Allah. Allahumma. Orang akan bahagia hidupnya ketika diberikan rizki yang cukup oleh Allah. Rizki cukup itu tidak harus banyak, karena belum tentu orang dapat rizki banyak lantas dia senang. Tetapi sing penting rezekine berkah, kene pun barokah niku ziyadatul khair ba'dal khair, akan tambah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu adik-adik semuanya, momentum Muharram ini kita jadikan transformasi hijrah, di mana hijrahnya kita, hijrah spiritual kita, meningkat ibadahnya kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Dan termasuk ketika kita di momentum tahun baru ini, Muharram ini, kita kok menjadi lebih baik, sebagaimana dawuhipun Kanjeng Nabi, sik sapa wonge piyantunipun luweh apik tinimbang tahun wingi, mongko tiyang niku termasuk wong sing beruntung. Allahumma amin. Tapi kalau orang itu sama dengan tahun kemarin, padahal sudah diberikan umur usia panjang, diberikan kesempatan oleh Allah, tapi sama-sama saja, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan na'udzubillah min dalik, ketika Allah sudah berikan umur usia yang panjang, tetapi tahun ini lebih jelek dari tahun yang lalu, maka termasuk orang yang celaka. Insya Allah seluruh jamaah kajian Ahad Wage ini akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Rizkinya dimudahkan oleh Allah, semua hajat cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah, dan semuanya menjadi soleh soleha, dan insya Allah semuanya bisa pergi ke Mekah Madinah. Dan yang paling penting, insya Allah ketika kita semuanya akan dijemput oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Baten nggih, demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah selesai. Nanti setelah ini asyraqal, ampun wangsul riyen asyraqal riyen nggih. Penting niki asyraqal nggih. Nanti setelah asyraqal kita langsung doa, langsung sampun saged kondur. Ngoten nggih? Insyaallah barokah sedayanipun. Amin Allahumma amin. Makaten lan semanten anggen kawula matur nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sakadah-kadahipun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.